Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan, kekuatan serta keberkahan baik waktu, tenaga maupun pikiran kepada teman-teman, khususnya kepada dosen. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen tepat pada waktunya. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terdahulu. Nama saya Rehan Maulana Setiawan dan rekan saya. Saya Regina Septia Juliani. Di sini kami akan menerangkan tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian manajemen, dan yang kedua untuk mengetahui proses sejarah manajemen. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui perkembangan awal manajemen. Pada pengertian manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian sejarah manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Poin kedua itu sejarah manajemen. Daniel Wynn membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal, era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran awal. Sebelum abad ke-20 terjadi 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh. Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 20 peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua yang memengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Kemudian era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gantt dan keluarga Gilbrand. Henry Gantt, yang pernah bekerja bersama Taylor di Midvale Steel Company, menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin atau industrius dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbrand berhasil menciptakan Micromotion, sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Alat ini digunakan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien. Era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik. Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Sumbangan penting lainnya datang dari ahli sosiologi Jerman Max Weber. Weber mengamalkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi, bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1940 ketika Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi sering dikenal dengan manajemen sains, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Pada tahun 1946, Peter F. Drucker, sering disebut sebagai Bapak Ilmuwan Manajemen, menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Konsep Korporasi atau Concept of the Corporation. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan Carman dari General Motors yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku atau behavioral school dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Eksperimen Hawthorne dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930 di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works di Cicero, Illinois. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerapan lampu terhadap produktivitas kerja. Hasil kajian mengindikasikan bahwa ternyata insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat, maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Kontribusi lainnya datang dari Mary Parker Follett yang mendapatkan pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik menjadi terkenal setelah menerbitkan buku berjudul Creative Experience pada tahun 1924. Follett mengajukan suatu filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik tanpa kompromi atau dominasi. Follett juga percaya bahwa tugas seseorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok. Pada tahun 1938, Chester Bernard menulis buku berjudul The Function of the Executive yang menggambarkan sebuah teori organisasi dalam rangka untuk merangsang orang lain memeriksa sifat sistem koperasi. Melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi, Bernard menjelaskan
dikotomi efektif-efisien. Menurut Bernard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisien adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Dia memandang organisasi formal sebagai sistem terpadu yang menjadikan kerjasama, tujuan bersama, dan komunikasi sebagai elemen universal. Sementara itu, pada organisasi informal, komunikasi, kekompakan, dan pemeliharaan perasaan harga diri lebih diutamakan. Bernard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang didasarkan pada gagasan bahwa atasan hanya memiliki kewenangan jika bawahan menerima otoritasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM) pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen yang paling terkenal diantaranya W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Deming, orang Amerika, dianggap sebagai bapak kontrol kualitas di Jepang. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai. Ia berpendapat bila kualitas dapat ditingkatkan, biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Produktivitas meningkat, pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Jumlah pekerjaan meningkat. Deming mengembangkan 14 poin rencana untuk meringkas pengajarannya tentang peningkatan kualitas. Kontribusi kedua datang dari Joseph Juran. Ia menyatakan bahwa 80% cacat disebabkan karena faktor-faktor yang sebenarnya dapat dikontrol oleh manajemen. Dari teorinya, ia mengembangkan trilogi manajemen yang memasukkan perencanaan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Juran mengusulkan manajemen untuk memilih satu area mengalami kontrol kualitas yang buruk. Area tersebut kemudian dianalisis, kemudian dibuat solusi. Kemudian, perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah yang akan dibahas di sini. Yang pertama, Robert Owen. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemerintahan kapas di Newlarang, Skotlandia, menekankan penting unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik lagi bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin dan faktor produksi diadakan suatu perawatan yang baik, akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam arti adanya perhatian baik. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin dan faktor produksi diadakan suatu perawatan yang baik, akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam arti adanya perhatian baik, kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya oleh pimpinan perusahaan, akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstrim dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitian Robert Owen, dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Atas dasar uraian makalah, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Begitu juga sejarah evolusi pemikiran manajemen dibagi dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal, era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. Setelah perkembangan awal teori manajemen, terdapat 2 tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Alhamdulillah, materi dan pembahasan sudah kami sampaikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun tingkah laku yang kurang mengenakan di teman-teman semua, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Ditutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.